Mainnya patroli tuh. Oh. Kawasan kan sekarang banyak yang terbakar. Ya kita batasi jam 4 harus turun dari atas. Takut 8 dari pos sampai air terjun 1,2 km. Sore Bapak, Sorry, Pak. kita dari mahasiswa UPN ini mau interview ke Bapak mengenai sekitar air terjun sini, mulai dari pengelolaan, lembaga pariwisataan. Boleh ya Pak ya? Ya, Bu. Bapaknya perkenalan dulu mungkin. Ya, nama saya Pak Suroto dari Ya. RPH 09 Jombang, PT Taura Raden Suryo. Oke Pak. Untuk Bapaknya sendiri biasanya di sini biasanya dari bidang apa Pak? Dari bidang keamanan. Oke. Saya boleh langsung tanya ya Pak ya. Yang pertama itu lembaga kepariwisataan yang menaungi air terjun Tretes ini tuh siapa Pak? Itu UPT Taura Raden Suryo. Oh gitu. Apa ada tingkatan lagi di atasnya atau hanya itu aja Pak? Dan tingkatan di atasnya Dinas Kehutanan dan Pemprov Jatim. Oh berarti yang paling tinggi itu Pemprov Jatimnya ya Pak ya. Oke, untuk yang kedua, Ya. untuk dari lembaga kepariwisataan tersebut itu tugasnya sama fungsinya itu apa Pak sebenarnya? Nah, itu kita yang kurang memahami, Mbak. Oh, Karena saya dan teman saya ini berangkat dari petugas keamanan. keamanan itu Ya. sendiri. Mungkin tugas dari Bapaknya dan teman-teman mulai dari keamanan itu ngapain aja Pak? Ya, kita termasuk tugas kita yang pokok itu patroli. Oh, Patroli pengamanan, patroli darat, terus apa itu, panjang sana, sosialisasi dengan masyarakat, terus ada lagi patroli pencegahan dan penanganan pasca kebakaran. bencana gitu ya Pak ya. Berarti sosial masyarakat juga ikut terjun langsung juga Bapak selaku keamanan. Iya. Oh baik. Ini boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Saya punya pertanyaan itu seputar dampak yang ditimbulkan dari daya tarik wisata air terjun Tretes ini tuh menimbulkan dampak sosial kah atau budaya dan ekonomi? Mungkin apa ketiganya juga ada dampaknya? Mungkin bisa disebutkan Bapak. Ya, itu kalau menurut saya Ya. wisata air terjun Tretes ini sangat berdampak kepada masyarakat desa Sangat penyangga. berpengaruh ya Pak ya. Iya. Contohnya kayak Buper. Oh, bumi Buper perkemahan. itu dikunjungi orang, banyak pengunjung itu karena ada Tretes itu. Biasanya Buper itu kegiatan di sana cuman menginap 1-2 malam, tapi puncak acaranya ini pasti ke air terjun. Oh, berarti puncak acara yang diselenggarakan mereka itu pasti ke air terjun ya Iya. Pak ya? Oh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jasa ojek, ada jasa parkir, ada jasa itu warung-warung itu. Nah, ya selanjutnya kampung kita, kampung desa Garangdoi menjadi dikenali karena Air terjun ini. Oh baik. Gitu ya Pak ya. Untuk dampak budayanya mungkin Bapak ada yang dipengaruhi mungkin? Kalau budaya kita enggak, ya ada, biasanya ya ada orang-orang yang ritual mandi di sini begitu. Gitu ya. Cuman Jadi gitu. adat ritualnya mereka mungkin yang pemandian di sini Ya gitu itu ya Pak? kayak gimana ya, kayak pakai pakaian Jawa kuno, pakai itu. Oh masih ada kayak gitu ada. ya Pak ya? Kayak barusan itu bulan yang lalu itu ada, ya cuman mandi-mandi gitu aja. Oh, gitu. Minta izin kepada kita mau mandi-mandi, kita Tapi apa ya, ada dapat izin ya Pak kalau Iya. masalah adat gitu ya? Iya. Ritual gitu. Baik. Untuk sosialnya yang tadi ya Pak ya, untuk masyarakat sekitar juga masih pengaruh ekonomi. Iya. Itu juga ekonominya juga jadi bagus dengan adanya parkir tadi, ojek ya Pak ya. Iya. Ada pro kontra nggak Pak dari adanya mungkin ojek itu tadi? ada. Ada ya. Nah, pekeruntannya biasanya antar ojek kan. Oh alah kadang-kadang- persaingan iya. ya Pak. Enggak, antar ojekan juga iya, terus antar ojekan dengan pedagang. Kalau pengunjung itu ngocek langsung nyampe sini,
nggak Nggak berhenti di beli. warung. Oh iya iya Semalah paham, kamar. paham. Jadi di situnya. Iya. Oh baik, oke. Sudah Pak, cukup. Terima kasih, infonya sangat membantu. Welcome to my paradise. Permisi Mas, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur sedang melakukan kunjungan ke wisata air terjun Tretes dengan tujuan untuk mengerjakan tugas sosiologi. Nah, saya di sini memiliki pertanyaan Mas buat kamu. Jadi sebelum itu bisa perkenalkan terlebih dahulu dengan Mas siapa? Untuk saya sendiri, saya Nafis, Mas Nafis, bisa panggil Mas Nafis. Saya asalnya dari sini aja Mas, dari Ngoro sini. Masnya udah lama di sini ya, dan juga memang apa namanya sudah familiar sekali dengan tempat-tempat seperti ini. Gini Mas, saya kan punya pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa sih yang apa namanya yang membuat Masnya itu tertarik gitu untuk mengunjungi air terjun Tretes ini? Kalau tertariknya saya di sini tuh soalnya saya juga suka di alam gitu Mas ya. Terus apalagi saya suka apa jalan-jalan gitu. Apalagi ada wisata-wisata airnya, kan ada di Tretes itu ada wisata airnya gitu. Jadi saya sukanya gitu sih. Jadi kayak kita jalan habis capek di sana udah ada air-airan, terus kita mandi-mandi gitu, terus pulang dengan happy sih gitu Mas. Baik, Mas Nafis, kalau boleh saya tahu kira-kira udah sejak kapan Mas Nafis kok suka kayak apa yang berhubungan dengan alam kayak gitu Mas? Kalau suka dengan alam sih udah dari SD sih Mas. Tapi kalau yang kunjungan ke sini tuh sekitar SMP, kelas 1 SMP. Itu sih Mas. Berarti ya udah cukup lama lah ya Mas ya. Oke, pertanyaan terakhir, saya kan punya pertanyaan tentang tipologi wisatawan. Jadi kan ada 3 tuh. Yang pertama ada alosentrik dengan pengertian tipe wisatawan yang mempunyai jiwa petualangan. Kemudian psikosentrik yang tipe wisatawan itu hanya ingin melakukan perjalanan wisata dengan program yang pasti. Kemudian yang ketiga ada midsentrik, tipe wisatawan yang terletak di antara 2 tipe tersebut. Nah, kira-kira Mas Nafis itu cocoknya yang di tipologi wisatawan yang seperti apa Mas? Kalau saya sih ke alosentrik ya Mas ya. Nah di situ sih, soalnya kan dari pengertiannya itu suka berpetualangan. Nah saya tuh suka banget berpetualangan. Itu sih Mas. Nah, di sini aku mau nanya nih Mas, apa sih motivasi kamu itu mengunjungi air terjun ini tuh, selain spot foto aja? Kalau motivasi sih itu sih Mas, saya kan kalau selain spot foto itu saya suka di alam gitu Mas. Kayak semisal di air terjun itu saya bisa masak-masak meskipun cuma masak-masak mie gitu Mas ya. Terus apalagi olahraga kayak trekking ke atas kan juga sangat panjang gitu. Saya suka banget sih Mas kayak gitu. Apa kelebihan dari air terjun ini daripada air terjun yang lain? Kelebihannya Ya, kalau saya itu sepengetahuan saya dari air terjun lainnya itu, kalau air terjun lainnya itu jarang ada yang dikelola oleh UPT gitu, UPT Tahura. Kan saya itu sangat gimana ya, sama UPT Tahura itu lebih terpercaya gitu Mas, karena ada yang mengelola gitu, ada asuransinya, ada tiketingnya. Jadi saya nggak takut kalau ada semisal ada terjadi apa-apa gitu, ada asuransinya gitu. Dan kalau air terjun yang lain itu kayaknya bukan lebih boring sih, kayak lebih asikan yang ini gitu. Soalnya kita harus trekking panjang dulu, habis itu mendapatkan hal yang bagus-bagus di jalan sama di tempat lokasinya. Suka kayak pengalaman-pengalaman gitu. Iya, pengalaman baru. Terus apa sih yang membuat ingin mengunjungi air terjun ini? Saya itu udah dari lama kan Mas ya, kayak kesini dari SMP, terus kayak setiap tahun di sini. Kalau saya tertarik di sini itu soalnya
trek yang menantang gitu mas, kayak bukan trek jalan juga, trek sepeda ke atas ke parkiran sini, terus sama ke atasnya itu jalan kakinya, bonus spot foto juga. Kalau itu poin-poin yang bagus, karena saya tuh suka banget foto-foto, juga suka banget alam gitu sih mas. Kalau saya Untuk saran untuk kedepannya kayak gimana bakalan air terjun ini? untuk saran sih itu sih mas, kayak semisal apa ya cuma jalan aja sih mas, jalan untuk berkendara itu bukan Terlalu dibenahi, terlalu sempit juga. Cuma kan kalau istilahnya kalau terlalu sempit kan wisatawan takut gitu kan untuk berkendara ke sini Kanan kiri jurang. Nah, tapi biasanya sih kalau dulu saya pernah naik ojek dari sini, dari bawah ke sini. Kalau nggak salah itu sekitar 20.000. Tapi kalau PP sekitar 40.000 lah. Tapi cukup worth it karena nggak nguras tenaga dari bawah. Oh iya. Makasih mas ya. Where the parties never end. Come to my